Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi nefron dan proses pembentukan urin pada manusia. Sebelum ke struktur dan fungsi nefron, apa sih nefron itu? Nefron merupakan unit fungsional dari ginjal. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring darah dan mengatur kadar beberapa zat yang terdalut dalam darah. Hasil yang dikeluarkan oleh nefron adalah urin, yang membuat ginjal menjadi bagian dari sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya kita akan ke struktur dan fungsi nefron. Struktur dan fungsi nefron. Yang pertama ada arteri. Arteri merupakan saluran yang berwarna merah yang berfungsi untuk mengangkut darah kotor ke glomerulus. Kemudian ada vena. Vena merupakan saluran yang berwarna biru yang berfungsi sebagai saluran yang menghantarkan darah dari kapiler darah pada nefron ke jantung. Kemudian ada glomerulus. Glomerulus adalah simpul kecil pembuluh darah. Glomerulus merupakan alat penyaringan pertama dari 3 proses penyaringan darah atau filtrasi yang berfungsi untuk melakukan filtrasi zat yang berukuran lebih kecil dari sel darah. Selanjutnya ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman adalah struktur yang menyelubungi glomerulus. Fungsi kapsula Bowman adalah untuk menampung sementara hasil filtrasi glomerulus dan menyalurkannya ke tubulus contortus proximal. Selanjutnya ada tubulus proximal. Tubulus proximal adalah saluran yang berliku-liku yang berada setelah glomerulus, memiliki fungsi untuk melakukan reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti asam amino. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh yang menjadi penghubung antara cabang pembuluh nadi dengan cabang pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh, yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara venula dan arteriola yang menjadikannya sebagai tempat pertukaran oksigen, air, karbon dioksida, dan berbagai zat kimia sampah lainnya, diantaranya jaringan dan darah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada lengkung Henle. Lengkung Henle adalah bagian melengkung ke bawah yang berada di antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal yang berfungsi memisahkan urin yang berada di kedua tubulus tersebut. Selanjutnya adalah tubulus distal. Tubulus distal adalah saluran berliku-liku yang berada paling akhir dari saluran nefron yang berfungsi untuk melakukan proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan sehingga urin menjadi lebih pekat dan siap dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya ada tubulus collectivus. Tubulus collectivus adalah saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari berbagai nefron untuk dibawa ke pelvis. Yang terakhir ada saluran ureter. Saluran ureter adalah saluran maskuler berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih yang berperan dalam proses pembentukan dan pembuangan sisa metabolisme dan kelebihan cairan dalam bentuk urin. Proses pembentukan urin pada ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama filtrasi. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus. Hasil dari filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Proses yang terakhir yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl, dan urea,
diulang oleh guru. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.